Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari LPPM atau DPPM Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil dari penelitian internal kami, di mana saya sebagai ketua peneliti yaitu Rahmatin Agustina, kemudian anggota peneliti Ibu Endasri Rezeki bersama dengan mahasiswa atas nama Robin Fajar. Laporan penelitian ini disampaikan pada seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat internal tahun 2023-2024 yang terselenggara pada tanggal 11 November 2024. Judul dari penelitian ini yaitu pengaruh kapasitas lapang air dan pemupukan yang berbeda pada respon fisiologi tanaman padi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi untuk pelaporan hasil dari penelitian internal kami. Yang pertama adalah nanti pendahuluan dari kegiatan penelitian, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta capaian luaran yang sudah kami lakukan. Untuk pendahuluan dari penelitian kami, jadi penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang terjadi pada lahan sawah tada hujan. Nah, di mana lahan sawah tada hujan ini secara irigasi atau secara pengairan sangat ditentukan oleh air hujan. Artinya apa? Ada keterbatasan penggunaan air atau ketersediaan air pada budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani di lahan tada hujan ini. Rata-rata petani pada lahan sawah tada hujan ini adalah dominan melakukan budidaya tanaman padi dan efektif hanya pada bulan November atau Desember, awal musim penghujan, kemudian sekitar dimulai lagi musim kedua yaitu sekitar mulai bulan Maret atau April. Setelah itu berau. Nah, antisipasi pada budidaya tanaman di lahan tada hujan pada musim kemarau, maka di sini akan terjadi cekaman. Ya, cekaman biotik yaitu kekurangan air atau drought atau water stress. Akibat dari cekaman biotik atau stres air ya pada kondisi lahan sawah tada hujan ini, tanaman akan mengalami kerusakan sel dan jaringan atau kita kenal sel akan mengalami plasmolisis. Nah, plasmolisis ini terjadi karena terganggunya proses metabolisme, yaitu fotosintesis seperti itu pada aktivitas metabolit sekunder. Terganggunya proses metabolisme ini otomatis akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga tingkat produksi atau hasil atau bulir yang dihasilkan oleh padi ini akan mengalami penurunan. Nah, ini menjadi permasalahan pada lahan sawah tada hujan di mana fluktuatif cuaca ya, terutama curah hujan sangat tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, pada kondisi kekurangan air atau water stress di lahan tada hujan ini yang melatar belakangi kami sebagai peneliti upaya apa yang bisa dilakukan sehingga tanaman pada fase-fase tertentu, terutama pada fase awal pertumbuhan, masih tetap bertahan seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan yaitu kita coba melakukan pemupukan. Nah, pemupukan yang kami lakukan, kita masih menggunakan pupuk makro atau pupuk utama dari kebutuhan tanaman, nutrisi utama dari kebutuhan tanaman yaitu nitrogen. Nitrogen yang kami pilih dalam bentuk amonium sulfat seperti itu. Kenapa amonium sulfat? Karena amonium sulfat ini sudah dalam bentuk tersedia, tidak seperti nitrogen dalam bentuk urea seperti itu. Nah, jadi pada kondisi fluktuasi atau anomali
cuaca pada saat pada saat budidaya tanaman padi ini dilakukan, maka petani dapat diharapkan ya nantinya dari hasil penelitian ini menjadi alternatif penggunaan nitrogen adalah menggunakan amonium sulfat pada kondisi kekurangan air atau cekaman ini, tidak menggunakan urea. Nah, kita kombinasi dengan menggunakan bahan organik. Kita tahu bahwasanya banyak sekali kelebihan dari bahan organik ini. Jadi pertama, pada kondisi kekeringan ternyata bahan organik ini mampu mempertahankan kondisi turgiditas dari stomata, seperti itu diantaranya. Nah, ini secara fisiologi. Kemudian secara agronomi, di mana keberadaan bahan organik ini akan memperbaiki tingkat kesuburan tanah, baik itu sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Nah, untuk bahan organik yang kami gunakan nanti yaitu Cromolena odorata atau pedusan ya, kalau di desa itu dikenal dengan nama pedusan itu. Nah, dengan pemberian amonium sulfat dan Cromolena odorata ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan proses metabolit sekunder, ditunjukkan dengan meningkatnya klorofil dan prolin, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan nitrogen dalam bentuk amonium sulfat dan bahan organik dalam bentuk Cromolena, di mana nantinya tanaman pada kondisi tercekam mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mempertahankan hasil atau bulir padi. Metode dilakukan di greenhouse ya, pada skala laboratorium menggunakan polybag. Rancangan yang digunakan yaitu rancangan peta terbagi, di mana faktor utamanya adalah pemupukan dan anak petanya yaitu perbandingan kapasitas lapang air. Nah, untuk perbandingan kapasitas lapang air ini, yang pertama adalah full ya, 100% kapasitas lapang air dan 50% kapasitas lapang air. Untuk pupuknya, pupuk yang pertama adalah kontrol tanpa diberikan pemupukan. Kemudian yang kedua diberikan pupuk amonium sulfat dan Cromolena odorata. Kemudian yang ketiga hanya amonium sulfat saja. Dilakukan 4 kali ulangan. Untuk analisis data menggunakan ANOVA, jika terdapat perbedaan nyata dari interaksi kombinasi perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji tuke ya, 5%. Kami menggunakan software SmartStat XL versi 5.16. Hasil dari penelitian kami ada dua. Jadi yang pertama adalah pada fase awal pertumbuhan. Di sini saya indikator dari treatment atau perlakuan yaitu berapa prosentase pertumbuhan ya, potensial tumbuh maksimum, rata-rata perkecambahan, kemudian indeks vigor, potensi perkecambahan dan kecepatan tumbuh. Secara garis besar di sini yang bisa saya sampaikan, dengan pemberian tanpa pemupukan, kemudian dengan pemberian pemupukan amonium sulfat, Cromolena dan hanya amonium saja, pada kondisi kapasitas lapang 100%, rata-rata semua indikator pada awal pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan maksimum, seperti itu. Artinya pada kondisi yang normal, seperti itu. Nah,
berbeda pada saat kita lakukan treatment kapasitas lapang air pada 50% atau pada kondisi cekaman air di 50%. Nah, di sini terlihat terdapat perbedaan nyata pada pemberian amonium sulfat dan chromolina, terutama pada potensial pertumbuhan maksimum, terutama pada rata-rata perkecambahan ya, rata-rata perkecambahan. Nah, di sini dengan menggunakan amonium sulfat dan chromolina, maka rata-rata perkecambahan dia lebih cepat, seperti itu. Sekitar 4 hari ya, kalau untuk yang 50% bisa sampai 5 hari, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita perhatikan untuk indeks vigor juga demikian. Jadi pada kondisi cekaman di sini tidak menunjukkan perbedaan nyata. Terus kemudian pada kondisi cekaman di sini juga perbedaan nyata pada saat diberi pemupukan rata-rata perkecambahan, yaitu dengan amonium sulfat dan chromolina, sedangkan pada potensial tumbuh maksimum tidak menunjukkan perbedaan nyata, seperti itu. Sedangkan pada potensi perkecambahan di mana pemberian pemupukan amonium sulfat dan chromolina menunjukkan perbedaan nyata dibandingkan dengan tanpa diberi pemupukan. Di sini kita lihat pada pertumbuhan tinggi tanaman berdasarkan grafik linier. Untuk yang tabel A, di sini perlakuan amonium sulfat dan chromolina, perlakuan pemupukan tanpa pemupukan yang warna biru, kemudian amonium sulfat dan chromolina warna orange, kemudian yang amonium sulfat saja warna abu-abu, yang A ini pada kondisi 100% dan yang B pada kondisi 50%. Pada kondisi 100% di sini antara day after planting atau hari setelah tanam selama pertumbuhan terdapat interaksi yang signifikan terhadap tinggi tanaman. Jadi terdapat peningkatan tinggi tanaman, baik itu pada 100% maupun pada 50%. Tetapi di sini menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana pada kondisi 100% pemberian amonium sulfat pada pertumbuhan tinggi tanaman ini menunjukkan signifikan pertumbuhan tinggi tanaman dibandingkan dengan amonium sulfat dan chromolina bahkan tanpa diberi pemupukan, seperti itu. Artinya di sini pemberian pupuk amonium sulfat cukup efektif pada kapasitas lapang 100%. Nah, pada kondisi tercekam atau kapasitas lapang 50%, di sini terlihat pemberian amonium sulfat warna orange ini ya. Kemudian amonium sulfat dengan chromolina cukup efektif meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman, seperti itu, dibandingkan dengan tanpa pemupukan dan hanya diberi amonium sulfat saja. Lebih lanjut kita perhatikan di respon fisiologi tanaman.
Untuk respon fisiologi tanaman ini ada kita melakukan pengamatan terhadap kandungan klorofil, yaitu kandungan klorofil A, kemudian B dan AB. Demikian pula dengan kandungan prolin dan karotin. Kita perhatikan untuk yang kandungan klorofil. Pada kondisi 100% kapasitas lapang, ya, pada kondisi 100% kapasitas lapang, di sini kandungan klorofil A menunjukkan perbedaan nyata, terutama pada perlakuan yang diberi pemupukan, seperti itu, dibandingkan dengan tanpa diberi pemupukan. Dan signifikan terjadi untuk klorofil A pada perlakuan pemupukan amonium sulfat dan kromolaina atau dilakukan bersamaan dengan organik. Demikian pula pada klorofil B. Tetapi pada kandungan klorofil total di sini tidak menunjukkan perbedaan nyata. Nah, hal berbeda pada kondisi cekaman. Nah, pada kondisi cekaman ini di sini terlihat ya, tanaman menunjukkan kondisi untuk mempertahankan kandungan klorofilnya, terutama dengan pemberian amonium sulfat dan kromolaina dibandingkan tanpa diberi kromolaina, seperti itu. Meskipun pada kondisi yang tidak berbeda nyata, baik itu kandungan klorofil A maupun klorofil B, seperti itu. Nah, untuk kandungan klorofil total, pemberian amonium sulfat dengan kromolaina signifikan lebih baik dibandingkan tidak hanya amonium saja tanpa bahan organik. Di sini kromolaina. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya kandungan klorofil ini memiliki fungsi yang signifikan terhadap kegiatan fotosintesis. Pada kondisi normal, sesuatu yang wajar, tanaman itu fotosintesis bisa berjalan dengan baik. Dan di sini menunjukkan bahwasanya pemberian pemupukan terutama organik kromolaina sangat efisien ya, sangat efisien dalam meningkatkan kandungan klorofil. Dalam posisi tercekam pun di sini pemberian kromolaina juga masih cukup efektif bersama dengan amonium sulfat, seperti itu. Nah, lebih lanjut pada kondisi tanaman metabolit sekunder, di sini kita ditunjukkan dengan kandungan prolin, ya, seperti itu. Maka untuk kandungan prolin ini pada kondisi kapasitas lapang 100%, di sini menunjukkan pada kondisi yang normal ya, seperti itu. Nah, di mana dengan pemberian pemupukan ya, di sini masih cukup efektif ya, kandungan prolin. Pada kondisi cekaman, di sini tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara pemupukan dengan amonium kromolaina, amonium tanpa kromolaina, maupun dengan tanpa pemupukan. Ini saya kira sesuatu yang cukup cukup memberikan informasi ya, bahwasanya kandungan prolin meskipun kandungannya lebih rendah ya, lebih rendah dibandingkan pada kondisi kapasitas lapang 100%, tetapi di sini menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata. Nah, hal berbeda ditunjukkan pada kandungan
karoten. Seperti itu. Pada kandungan karoten di sini terlihat pada kondisi cekaman, pemberian pemupukan terutama kromolina dan amonium sulfat cukup signifikan dibandingkan dengan hanya diberikan amonium. Baik, terakhir yang bisa kami simpulkan dari penelitian ini bahwasanya kombinasi amonium sulfat dan kromolina memberikan hasil yang terbaik ya pada pertumbuhan awal dari tanaman padi pada kondisi tersekam dan respon fisiologi padi pada kondisi kapasitas lapang 100%. Dengan peningkatan yang signifikan pada parameter pertumbuhan dan kandungan pigmen fotosintesis atau klorofil. Namun efektivitas pemupukan ini berkurang pada kondisi cekaman kekeringan, di mana perbedaan antar perlakuan menjadi tidak signifikan untuk sebagian besar dari perlakuan. Akumulasi prolin meningkat pada kondisi cekaman kekeringan, terutama pada pemupukan amonium dan kromolina. Hal ini mengisyaratkan adanya mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya manajemen pemupukan yang adaptif terhadap kondisi ketersediaan air untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan respon fisiologi serta produktivitas tanaman padi, serta dengan adanya kombinasi pemupukan anorganik dan organik dalam meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap cekaman kekeringan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemupukan perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan tumbuh tanaman, terutama ketersediaan air. Nah, hal ini menjadi tantangan ya terhadap perubahan iklim yang terjadi dan keterbatasan sumber daya air terutama pada lahan sawah tada hujan. Luaran yang sudah kami lakukan dari hasil penelitian ini sudah kami publikasi pada jurnal Yu Zhongzhou Yale University Journal of Agricultural Sciences, merupakan internasional jurnal bereputasi dengan indeks Scopus kuartil 3 dengan status accepted dan saat ini pada posisi in production. Berikut beberapa referensi yang kami sitir dari paparan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada tim peneliti kami ya, dan Departemen Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih, presentasi ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.